Hai, selamat datang di tutorial Geografi Bab 1 Pengetahuan Dasar Geografi. Kali ini kalian telah sampai pada video ketiga. Di video ketiga ini kita akan menjelaskan mengenai pendekatan geografi. Di sini pendekatan geografi yang digunakan dalam menganalisis suatu keadaan. Serta di sini juga akan dijelaskan beberapa prinsip yang digunakan dalam melakukan pendekatan geografi. Oke, lanjut saja. Terdapat 3 pendekatan dalam geografi. Pertama adalah pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, serta pendekatan kewilayahan. Menurut Yunus pada tahun 1997, eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur, pola, dan prosesnya. Elemen-elemen tersebut dapat disimbolkan dalam 3 bentuk utama, yaitu kenampakan titik, kenampakan garis, dan kenampakan bidang. Dalam analisis, harus dilakukan dengan menjawab pertanyaan what, where, when, why, how, dan who. Untuk lebih jelasnya, pendekatan ke ruangan ini menggunakan prinsip dasar cara pandang yang ditekankan kepada eksistensi ruangan. Eksistensi ruang sendiri mencakup 3 hal, yaitu struktur, pola, dan proses. Keruangan ini digunakan untuk kepentingan manusia, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ada beberapa fenomena dalam prinsip keruangan, diantaranya garis, titik, dan juga area yang memiliki kedudukan masing-masing. Salah satu contoh nyatanya dari pendekatan ini adalah penelitian mengenai kondisi hulu sungai yang belakangan sering dijumpai tanah longsor dan banjir. Pelaksanaan penelitian dengan pendekatan keruangan ini nantinya berdampak pada cara penelitian yang akan mendasarkan pada struktur, pola, dan proses keruangan di hulu sungai. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan ke lingkungan. Dalam analisa ekologi, kita mencoba menelaah interaksi antara manusia dengan ketiga lingkungan tersebut pada suatu wilayah atau ruang tertentu. Dalam geografi lingkungan, pendekatan ke lingkungan memiliki peranan penting untuk memahami fenomena geosfer. Dalam pendekatan ke lingkungan, kerangka analisanya tidak mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus pula dikaitkan dengan fenomena yang dialami, meliputi fenomena alam beserta relik fisik tindakan manusia, dan juga perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografi, serta kesadaran akan lingkungannya. Pendekatan yang kedua ini prinsip kerjanya adalah mendasarkan pada fenomena geosfer tertentu terhadap lingkungannya. Tahapan nyata pendekatan ini misalnya untuk kasus yang sama yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, jika pada pendekatan pertama cara pendekatannya dengan mengamati struktur, pola, dan proses, maka pada pendekatan ini akan dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi suatu kondisi fisik dari lokasi kejadian tanah longsor. Tahap kedua mengidentifikasi sikap, perilaku, dan gagasan masyarakat terkait masalah tersebut. Tahapan ketiganya adalah mengidentifikasi sistem yang digunakan untuk bertani daerah tersebut. Tahapan keempat menganalisa hubungan petani dengan kejadian tanah longsor. Dan tahapan terakhir mencari alternatif solusi permasalahan yang ada jika memang hasilnya ada keterkaitan antara tanah longsor dengan aktivitas pertanian. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Dalam pendekatan kewilayahan yang dikaji tentang penyebaran fenomena, gaya, dan masalah dalam keruangan, interaksi antara variabel manusia dan variabel fisik lingkungan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan keruangan dan lingkungan, maka kajiannya adalah perpaduan dari keduanya. Nah, pendekatan yang terakhir ini menggunakan sudut pandang bahwa masalah yang ada tidak hanya disebabkan oleh aktivitas yang ada di wilayah tersebut, namun juga wilayah sekitarnya. Pendekatan ini sebenarnya merupakan kombinasi. Maka cara penyelesaian masalahnya adalah jika dengan menggunakan contoh yang tadi adalah dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Dan yang terakhir menganalisa adanya keterkaitan antara faktor-faktor yang diduga penyebab terjadinya longsor pada wilayah tersebut dengan wilayah pendekatannya atau wilayah kota di dekatnya. Kesimpulannya, pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan dalam kerjanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan yang terpadu inilah yang disebut pendekatan geografi. Jadi, fenomena, gejala, dan masalah ditinjau penyebaran ke ruangannya, keterkaitan antara berbagai unit ekosistem dalam ruangan,
penerapan pendekatan geografi terhadap gejala dan permasalahannya dapat menghasilkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Nah, selanjutnya dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, terdapat 4 prinsip geografi yang harus selalu dipegang. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Adanya prinsip geografi yang berkenan dengan persebaran gejala di permukaan bumi yang cenderung tersebar tidak merata. Kemudian prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan hubungan timbal balik atau interrelasi antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Kemudian ada prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan pemaparan deskripsi suatu gejala di permukaan bumi baik melalui tulisan, tabel, diagram, peta, ataupun video. Prinsip yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan kajian gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari aspek persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruangan permukaan bumi yang membentuk suatu integrasi atau kesatuan tertentu. Oke, sekian lesson ketiga. Terima kasih telah mendengarkan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan di lesson 4 tentang ilmu penunjang geografi. Ilmu-ilmu apa saja yang menunjang adanya geografi modern seperti sekarang ini. Terima kasih.